This conference Mbak will now Ridho be tadi recorded. eh, manggilnya Eva. Eh, Hari ini saya bakal membawa tentang konsep diri orang Indonesia Tionghoa ini. Jadi salah satu part dari disertasi saya yang kebetulan sekarang saya lagi kuliah di Wuhan di China, Central China Normal University. Apalagi ya? Gimana Mbak selanjutnya? Iya, boleh dimulai, Mbak. Nanti kalau ada yang mau bertanya, boleh. Oke. Oh, oke. Saya lanjut aja lagi. Jadi, kenapa sih kenapa saya tertarik membahas tentang konsep diri orang Indonesia karena sejauh ini masyarakat Tionghoa itu di Indonesia, jadi dari kemarin itu dari kajian literatur yang saya lakukan ada membandingkan tiga etnis Tionghoa di Asia Tenggara. Yang pertama itu Singapura sama Malaysia dan Indonesia. Jadi salah satu etnis Tionghoa atau orang-orang Tionghoa yang berimigrasi ke negara lain yang mempunyai karakteristik asimilasi dan akulturasinya sangat unik dan itu sangat terkait dengan proses sejarah panjang kita orang Indonesia dan sejarah panjang kedatangan orang Tionghoa. Hal ini saya membagi 3 aspek sebenarnya yang menjadi menarik, yaitu pertama adalah psychological aspeknya yang dari 100% jumlah penduduk di Indonesia hanya 1,2% orang Tionghoa. Kemudian ada sentimen-sentimen yang masih sampai sekarang terus melekat di orang Indonesia Tionghoa. Bentuk-bentuk diskriminatif juga masih sering kita lihat sampai sekarang walaupun itu berkurang. Dari sosial konteks aspeknya ini hal yang menurut saya dari kajian yang saya lakukan hal inilah yang membentuk sebenarnya bagaimana orang Indonesia Tionghoa itu sendiri, bagaimana mereka melekatkan diri sebagai orang Indonesia walaupun mereka mempunyai negara asal sebenarnya. Jadi ada historikal yang perlu untuk memahami bagaimana orang Indonesia Tionghoa itu sendiri adalah melihat dari sejarah historikalnya yang terkait dengan politik situasi, ekonomi situasi. Dari culture aspek, bagaimana orang Indonesia Tionghoa itu berintegrasi, kemudian proses asimilasi terjadi, adanya in contact dan culture transfer dari antar generasi ke generasi. Sebelum jauh, saya ingin menggambarkan kalau Cina itu kan luas banget, Tiongkok luas sekali dan dari walaupun etnis Han yang mayoritas, tetapi sebenarnya ada perbedaan antara orang selatan dan utara. Jadi kebanyakan orang-orang Tionghoa yang berimigrasi dulunya ke Southeast Asia atau ya ke Asia Tenggara termasuk Indonesia adalah orang-orang Tionghoa yang berada di selatan seperti Guangzhou, Taiwan, Hong Kong, Xiamen itu banyak sekali orang-orang dari selatan dan kultur mereka berbeda dengan orang-orang tengah, orang-orang utara kayak gitu. Kebetulan saya sekarang kuliahnya di
daerah tengah di Wuhan itu berbeda sekali ketika saya misalnya mengunjungi ke daerah selatan. Makanannya pun berbeda, orang-orang bentuknya, cara berperilakunya pun berbeda. Kemudian bahasa yang mereka gunakan adalah kebanyakan bahasa Ke atau Kantonis. Jadi menurut saya ini juga perlu dan informasi penting untuk memahami bagaimana sebenarnya orang-orang Tionghoa yang berimigrasi di Indonesia, di Asia Tenggara dan Indonesia pada khususnya. Saya kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya bisa langsung daripada saya ngomong terus. Baik, sekarang saya akan coba membandingkan secara ringkas bagaimana karakteristik Chinese atau orang Tionghoa yang berada di Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Pada dasarnya dari seluruh jumlah penduduk etnis Tionghoa yang ada di Southeast Asia, Indonesia yang paling sedikit. Dan Singapura adalah yang paling banyak karena hampir mayoritas mereka ada sekitar 80% orang Chinese. Di Singapura keberadaan orang Tionghoa sendiri juga sangat related dengan situasi sejarah politik mereka. Ketika kita bicara di orang Chinese Singapura, mereka ya memang mayoritas. Kemudian di sana sistem pendidikannya menerapkan bilingual, sistem bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Jadi ketika misalnya kita ketemu dengan teman-teman Chinese dari Singapura Chinese dari Singapura, ya mereka memang bisa berbahasa Mandarin. Sedangkan di Malaysia pun demikian gitu. Jadi kalau di Malaysia posisi etnis Tionghoa sendiri itu berada di posisi kedua. Yang pertama Melayu, kemudian yang kedua adalah Chinese, dan yang ketiga adalah Indo dan Arab. Jadi walaupun bukan minoritas, walaupun bukan mayoritas, tetapi mereka diperbolehkan menggunakan bahasa Mandarin, dan biasanya proses integrasi atau antara orang Melayu dan Chinese di Malaysia itu tidak seperti kita di Indonesia. Jadi kata teman saya sangat jarang terjadi pernikahan campur misalnya ya di Malaysia. Kemudian memang ada konsep-konsep ras yang dibagi di Malaysia. Kalau di Indonesia jumlah penduduk jumlah etnis Tionghoa sendiri itu paling sedikit 1,2%. Tapi kalau kita lihat jarang sekali kalau kita misalnya ketemu orang Indonesia, Chinese Indonesia misalnya, mereka itu belum tentu bisa berbahasa Mandarin, gitu. belum tentu bisa berbahasa Mandarin Chinese, dan mereka lebih fasih menggunakan bahasa Jawa, bahasa dialek lokal di Indonesia, dan mereka menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian nama-nama yang digunakan itu adalah nama-nama yang identik dengan orang Indonesia. Jadi seperti orang pada umumnya itu. Tapi kalau misalnya Malaysia, Singapura, mereka mempertahankan nama Mandarin mereka atau nama Chinese mereka. Jadi ada perbedaan yang khas di antara tiga negara ini, dan hal inilah yang membuat Chinese Indonesia itu menarik, dan hal ini sangat related dengan sejarah panjang keberadaan orang Indonesia Tionghoa di Nusantara.
ini oke, jadi bisa kelihatan ya etnik grupnya Chinese 1,2%. Nah, selanjutnya saya akan coba memberikan informasi atau gambaran singkat mengenai keberadaan orang Tionghoa di Indonesia atau di Nusantara. Berdasarkan kajian literatur yang saya lakukan, dasarnya orang Tionghoa dengan masyarakat di Nusantara itu atau di masyarakat Nusantara itu dimulai pada tahun 1023 atau di abad 16, dan itu dilakukan oleh gang China Muslim yang berdagang di Nusantara. Jadi mereka sudah masyarakat kita sudah berinteraksi zaman Majapahit gitu. Jadi kalau misalnya kita dengar kisah-kisah epos atau di beberapa daerah itu pasti Chinese-nya. Kalau di epos Daligo itu sangat kental dengan beberapa tokoh-tokoh Chinese di kisah tersebut. Jadi pada dasarnya hal itu sudah bisa kita lihat bahwa memang proses interaksi antara masyarakat Nusantara dan masyarakat Tionghoa itu udah lama banget terjalin. Pada tahun 1901 itu adalah pada saat zaman Belanda kolonial Belanda itu memulai adanya propaganda anti China pada Nusantara. Sebenarnya terjadi karena ada perang dagang, perang kepentingan ekonomi antara Belanda dan orang Tionghoa untuk pabrik tebu misalnya, dan kalau nggak salah pabrik ganja gitu ya, karena orang waktu itu pendatang Tionghoa itu lebih betul gitu, secara ini lebih bisa diterima. Nah, pada saat itulah Belanda mencoba untuk menerapkan sentimen-sentimen ini, sistem adu domba ini pada masyarakat lokal sendiri. Pada tahun 1911 pada fase masa-masa orang Indonesia atau kita ingin merebut kemerdekaan, pada saat itu juga sebenarnya sebelum fase kemerdekaan itu orang Tionghoa yang berimigrasi di Indonesia itu sudah mulai melakukan gerakan-gerakan, sebenarnya gerakan-gerakan yang mencoba untuk membangun asosiasi-asosiasi untuk keberlangsungan hidup mereka. Jadi misalnya ada pendirian asosiasi Tionghoa di Nusantara waktu itu, kemudian mendirikan beberapa sekolah-sekolah yang berbahasa Mandarin, membuat surat-surat kabar dengan bahasa Mandarin pada saat itu. Jadi pada saat orang-orang pribumi atau orang lokal itu pengen memperjuangkan kemerdekaan, orang Tionghoa sebenarnya tidak terlalu ikut ambil peran di dalam hal tersebut, karena mereka sudah mulai membuat sendiri asosiasinya sendiri, perkumpulan mereka sendiri. Kemudian hal tersebut juga sebagai bentuk nasionalisme China yang pada saat itu komunis juga udah mulai muncul di Tionghoa, di Cina Daratan waktu itu. Kemudian pada tahun 1920 itu munculnya gerakan Indonesia nasionalisme. Jadi yang seperti tadi saya bilang bahwa etnis Tionghoa dalam hal ini tidak terlalu mengambil peran di dalam ini. Mungkin ada beberapa, tetapi secara kelompok mereka tidak mengambil peran pada proses-proses menuju kemerdekaan.
tersebut. Kemudian ada di sini saya membagi Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Hal ini sebenarnya untuk memberikan gambaran singkat kepada kita semua bagaimana orang Tionghoa itu sendiri mengambil peran mengambil peran dan berintegrasi dengan masyarakat di Indonesia. Jadi di Orde Lama setelah Cina Tiongkok mendeklarasikan kemerdekaan mereka dengan People Republic of China, itu seluruh orang Tiongkok atau orang Tionghoa yang berimigrasi di luar Tionghoa di Cina Daratan itu diminta untuk kembali gitu. Jadi termasuk di Indonesia ada beberapa orang yang balik, tapi juga banyak sekali yang tinggal untuk tetap menjadi warga negara Indonesia. Karena mereka sudah berinteraksi, punya keluarga di Indonesia sendiri. Di masa Orde Baru, jadi di masa ini penting sekali sebenarnya pada proses melting pot-nya orang Tionghoa dan orang Indonesia. Jadi pada Orde Baru ada penerapan program Indonesiasi bagi warga keturunan Tionghoa. Jadi emang ada kantor urusan, dulu waktu zaman Pak Harto itu ada kantor urusan Cina gitu. Jadi karena pengen proses asimilasi ini cepat, jadi orang Tionghoa ini di-ban menggunakan atribut-atribut Tionghoa atau atribut Chinese. Misalnya dilarang untuk merayakan Imlek, Cengbeng, dan semacamnya. Terus tidak boleh menggunakan nama-nama yang berbahasa Mandarin. Kemudian setelah fase Orde Baru berlangsung, kemudian ada reformasi, tampak sampai sekarang itu terbuka kesempatan untuk ikut dalam pemerintahan, namun masih ditemukan tindakan-tindakan diskriminatif karena adanya sentimen-sentimen tadi. Dari fase-fase ini, dari sejarah historis ini, menurut saya inilah yang membentuk bagaimana sebenarnya orang Indonesia Tionghoa itu. Oke. Jadi ini adalah salah satu penelitian. Jadi banyak banget penelitian tentang etnis Chinese di Indonesia, tetapi lebih banyak melihat pada political institution atau keterkaitan perubahan politik dalam pembentukan identitas etnis Tionghoa di Indonesia. Ini salah satunya. Nah, dari hal ini saya mencoba mengkaji kajian ini berdasarkan beberapa theoretical framework-nya. Yang pertama adalah identitas sosial. Jadi bagaimana proses dinamika interaksi secara appearance kita, tampilan kita, kemudian sosial kultural kita dan pengalaman psikologis kita ini yang membentuk sebenarnya bagaimana kita mereverse diri kita atau melihat diri kita. Self identity di sini ada self control dan independent self control. Jadi saya pikir kita tahu semua. Kemudian proses intergenerational transfer ini, jadi bagaimana orang tua dari satu generasi mentransfer knowledge atau kultur yang pada generasi selanjutnya. Ini juga penting dalam melihat self concept orang Indonesia Tionghoa. Kemudian ada social reform. Social reform ini adalah bagaimana orang Indonesia ini mengambil positioning atau sikap sebagai orang Indonesia dengan kesadaran penuh untuk membuat sebuah perubahan sosial yang secara berkelanjutan sehingga mereka menjadi bagian dari
suatu oke. Oke. Di sini jadi pada dasarnya di Indonesia kita mengenal istilah Cina totok ya, Cina totok dan Cina peranakan gitu. Jadi kalau bahasa Mandarinnya Huaren dan Huai. Jadi kalau Huaren itu adalah orang-orang bisa dibilang adalah Cina totok. Jadi benar-benar masyarakat orang Tionghoa yang berimigrasi langsung ke sebuah negara gitu. Jadi biasanya itu si pertama dan belum punya nikah campur. Tapi kalau misalnya Cina atau Hawaii atau Cina peranakan adalah orang-orang yang udah lahir besar di negara itu tetapi memiliki darah Chinese. Pada dasarnya kita akan lebih fokus kepada Huai ini atau Cina peranakan karena ini kita tahu sendiri bahwa sekarang ini di Indonesia udah berapa generasi, mungkin udah 4 generasi atau 3 generasi sehingga sangat sulit sekali untuk mendapatkan Cina totok ya atau Huaren. Nah, ya. Oke. Oh, boleh dilanjut ya. Jadi proses-proses interaksi inilah yang akan seperti tadi yang saya jelaskan adalah misalnya nikah campur, kemudian menggunakan nama-nama nama-nama yang dengan orang Indonesia, kemudian tidak boleh menggunakan bahasa Mandarin. Sejauh ini itu menjadi proses yang cepat sekali untuk proses asimilasi atau Indonesia menjadi orang Indonesia Tionghoa yang ada di Indonesia. Jadi ini Huai atau orang Indonesia Tionghoa. Ada beberapa interview yang saya lakukan kepada teman-teman etnis Tionghoa atau teman-teman keturunan yang ada yang sedang sekarang berkuliah di Wuhan di China itu. Mereka kecenderungan adalah mereverse diri mereka adalah sebagai orang Indonesia. Jadi ada beberapa petikan-petikan yang saya coba tampilkan. Misalnya di sini saya bersyukur dilahirkan di Indonesia dan menjadi orang Indonesia. Kita orang Indonesia itu bersih dan punya adat gitu. Jadi mereka membandingkan misalnya dengan orang Tionghoa yang ada di daratan gitu. Jadi emang konsep adat istiadatnya itu sudah sangat berbeda bagi mereka gitu. Walaupun wajah atau tampilan mereka itu udah sama gitu dengan mata sipit, kulit putih misalnya, tapi mereka langsung menyebut bahwa kita orang Indonesia kita punya adat gitu, kita bersih gitu. Jadi ada kata kita sebenarnya itu yang menjadi hal penting pada saat mereverse bahwa itu udah menjadi dia adalah merasa bagian dari orang Indonesia. Kemudian saya rasa bangga jadi orang Indonesia, makanannya enak-enak. Saya suka kangen dengan makanan di Indo gitu. Jadi emang sudah proses lidahnya udah melting gitu dengan kita. Dari petikan-petikan ini kita ngelihat bahwa kata kita nggak pernah dipaksa-paksa belajar, kata mereka itu mereverse sebenarnya bahwa saya adalah orang Indonesia, bagian dari Indonesia. Kalau misalnya kadang-kadang ini entah kalau teman-teman pernah juga mengalami gitu. Jadi teman-teman yang misalnya kita dari Chinese Malaysian ya, kalau ditanya kamu orang apa, mereka langsung oh, I'm Chinese Malaysian gitu. Tetapi kalau orang Indonesia dia biasanya langsung oh saya orang Indonesia, I'm Indonesian gitu. Jadi ada
membawa negara itu udah jelas gitu bahwa saya orang Indonesia. Tapi kalau orang misalnya di Singapura mereka langsung, atau orang Malaysia biasanya I'm Chinese gitu, Chinese Malaysian. Proses-proses inilah yang saya coba kaji. Jadi ada proses komparasi, kemudian intergenerational transfer, social and political history, intergroup integrasi, menjadi social identity orang Tionghoa, dan akhirnya menjadi konsep diri orang Indonesia Tionghoa. Akulturasi dan asimilasi. Pada dasarnya akulturasi udah terjadi pada saat proses interaksi orang Tionghoa dan masyarakat Nusantara. Proses-proses itu udah kelihatan sekali proses akulturasi. Tapi apakah asimilasi terjadi pada etnis Tionghoa di Indonesia? Ya, itu sangat, saya bisa jawab bahwa sangat terjadi di masa Orde Baru. Makanya pada fase Orde Baru ini sangat penting sekali menjadi ciri khas orang Tionghoa Indonesia itu sendiri gitu, ketika dibandingkan dengan etnis-etnis Tionghoa yang ada di negara lain. Karena proses-proses yang dialami, bagaimana regulasi pemerintah itu terhadap identitas mereka gitu. Kalau proses asimilasi, kayaknya udah pada tahu ya bahwa satu kultur mempengaruhi kultur lainnya dan akhirnya minoritas di mayoritas. Tetapi kalau proses akulturasi, proses bolak-balik sebenarnya saling mempengaruhi dua budaya tersebut. Oke. Jadi kalau dari kabar ini, kalau sekarang kita udah bisa dapat, tapi zaman Orde Baru ini nggak bisa sama sekali kita dapat. Ya, jadi ini di-ban, nggak boleh sama sekali. Jadi ada belajar bahasa Mandarin. Kalau ketemu orang Tionghoa Indonesia, belum tentu dia bisa bahasa Mandarin gitu, karena emang dulu nggak boleh, nggak sama sekali nggak boleh dipelajari. Oke. Sebagai melting pot, oke, ya benar ya. Jadi penggunaan bahasa Indonesia, sistem pelajaran yang berbasis Pancasila, kemudian penggunaan nama Indonesia, penggunaan bahasa lokal atau daerah, kemudian proses nikah campur itu terjadi banyak di Indonesia, dan ini mempengaruhi bagaimana proses asimilasi, akulturasi orang etnis Tionghoa dan masyarakat lokal di Indonesia. Makanan juga bisa kita lihat, makanan khas kita ini sangat kelihatan sekali proses akulturasinya. Yang saya ingin bagi pada hari ini juga, ya ini bagaimana etnis Tionghoa dalam China global gitu. Jadi Tiongkok saat ini salah satu negara yang cukup kuat secara ekonomi, dan hal ini mempengaruhi orang etnis Tionghoa yang ada di negara-negara lain kayak gitu. Tapi pada dasarnya ini akan menjadi tantangan sendiri buat teman-teman Tionghoa dalam mengcounter sentimen-sentimen tadi gitu, atau ketidakpercayaan dari dulu yang udah ditanamkan sejarah sampai ini. Ada konsep yang baru diterapkan oleh pemerintah Tiongkok saat ini, yaitu Belt and Road Initiative, atau jalur obor ya, kalau kita One Belt One Road gitu. Jadi
ini adalah sebenarnya Pak trading road yang dibangun oleh pemerintah Tiongkok. Dalam hal ini Indonesia masuk sebagai salah satu jalur perdagangan yang akan dibuat oleh Tiongkok tapi pada konsep maritim, sedangkan di pembangunan ini, jadi kalau saat ini pemerintah China sekali memberi banyak beasiswa kepada anak muda yang termasuk di kerjasama One Belt One Initiative ini, termasuk Indonesia, karena pada dasarnya adalah ingin menyukseskan program ini. Jadi nanti akan dibangun proses perdagangan ini, dan pada saat ini ya masih proses government to government, ya belum people to people exchange gitu, tetapi saat ini udah sangat digemborkan. Jadi hal ini juga menjadi salah satu kayak mata koin kita sendiri gitu. Jadi bisa jadi ini mempengaruhi bagaimana keadaan teman-teman etnis Tionghoa yang ada di Indonesia, kemudian proses-proses sentimen itu sendiri gitu. Jadi hal ini perlu menjadi perhatian tersendiri, dan ini masih belum banyak yang mengetahui secara umum apa sebenarnya One Road One Belt Initiative ini gitu. Tetapi pada prinsipnya bahwa China mengeluarkan begitu banyak biaya, banyak budget untuk pembangunan jalur perdagangan ini. Nah, hal yang menarik dalam hal ini sebenarnya bagaimana orang etnis Tionghoa bisa menjadi jembatan untuk sebenarnya agak keluar dari konsep etnis Tionghoa, tapi sebenarnya ini akan membantu bagaimana teman-teman etnis Tionghoa untuk mengambil positioning social reform Bank Indonesia. Di dalam kultur Tiongkok ada istilahnya guanxi. Ini adalah proses bekerja sama atau membangun network dengan menggunakan sistem kedekatan atau referensi pada yang dikenal gitu. Tapi pada intinya ketika guanxi ini biasanya terjadi pada orang-orang yang dianggap dipercaya, dan salah satu faktor yang membuat orang percaya adalah persamaan bahasa, persamaan sendiri, dan kedekatan secara kekerabatan gitu. Jadi kalau orang China ketika kita bicara kalau mau kerja misalnya, kita misalnya di reverse dari teman yang dipercaya itu akan lebih mudah gitu, karena proses guanxinya ada gitu, dan mereka lebih mempercayai pada kultur ini. Guanxi, okay, next. Jadi proses-proses social reform nanti, social reform atau pengambilan posisi untuk merubah suatu keadaan atau ikut terlibat dalam perubahan-perubahan di di masyarakat itu dengan adanya banyak pendirian, misalnya pendirian organisasi etnis Tionghoa seperti INTI, kemudian kita melihat sekarang bagaimana ada banyak teman-teman dari etnis Tionghoa yang mulai menjadi politisi, ikut dalam partai, mencoba menyalurkan aspirasi mereka, kemudian mengambil peran dalam demokrasi di Indonesia. Tapi walau demikian tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada sentimen dan tindakan-tindakan diskriminatif yang masih dihadapi oleh etnis Tionghoa di Indonesia sebagai minoritas. Tetapi hal ini akan masih terus, dan karenanya itu dengan memahami
menurut saya dengan memahami konsep sejarah panjang yang ada di bagaimana orang Indonesia Tionghoa itu ada di Indonesia dan bagaimana proses sejarah panjang hidup mereka, itu akan sangat membantu mengurangi tindakan-tindakan diskriminatif itu sendiri. Pada intinya dari penjelasan saya yang mungkin nggak terlalu jelas atau mungkin setengah sepenggal-sepenggal, pada intinya bahwa ketika melihat bagaimana konsep diri orang Indonesia Tionghoa itu, kita nggak boleh jauh dari tinjauan historis orang Tionghoa itu sendiri. Dan ada 3 poin, 3 fase penting pada tinjauan historis ini. Yang pertama adalah pada proses kemerdekaan itu, kemudian Orde Baru dan reformasi. Bagaimana proses-proses ini dialami oleh orang Tionghoa sebagai pengalaman hidup mereka dalam bentuk diskriminatif mungkin, kesempatan yang perubahan-perubahan regulasi yang didapatkan, itu akan menjadi bagian penting dalam proses pembentukan konsep diri. Kemudian intergenerational transfer baik secara horizontal dan vertikal. Horizontal yang langsung diturunkan dari orang tua, misalnya bagaimana tampilan, kemudian vertikal bagaimana orang tua mendidik satu generasi ke generasi selanjutnya dengan knowledge yang udah didapatkan dari pengalaman hidup sebagai orang Indonesia itu sendiri. Dari hal tersebut ini adalah proses yang bolak-balik sebenarnya. Kemudian dari hal ini menentukan bagaimana orang Tionghoa ini mengambil posisi penting sebagai warga negara Indonesia. Dalam hal ini kita bisa lihat bahwa itu adalah social reform mereka. Dan akhirnya menjadi orang orang Tionghoa Indonesia. Hanya mungkin dari itu selanjutnya teman-teman sendiri boleh bertanya atau kita bisa diskusi mengenai materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan adik-adik atau teman-teman semua ada yang mau bertanya. Boleh juga melalui chat. Nggak ada ya? Ini ada yang bertanya ya. Sebelumnya terima kasih. Boleh dijelaskan tidak Kak bentuk prejudice, stereotype, dan diskriminasi seperti apa? Buat Kevin, ada banyak sekali bentuk-bentuk ketidakpercayaan kita atau prasangka-prasangka kita yang ada saat ini pada teman-teman etnis Tionghoa itu sendiri. Misalnya kalau dulu kita biasa bilang Cina pelit gitu atau culas kayak gitu. Jadi ada banyak. Kemudian saat ini ada ketakutan atau sentimen-sentimen misalnya pada saat orang takut bahwa kita udah dijajah etnis Tionghoa gitu di Indonesia karena kebanyakan ekonomi mereka lebih baik orang lokal misalnya. Kemudian stereotip itu diskriminasi misalnya kemarin jelas sekali ya bahwa ada pemilihan gubernur
DKI Jakarta, Pak Ahok, itu bisa dilihat ada beberapa bentuk diskriminasi. Kalau dulu pada masa Orde Baru ada beberapa, bahwa misalnya teman-teman etnis Tionghoa nggak boleh daftar sebagai ASN atau PNS kayak gitu. Ada lagi? Kalau boleh tahu, Mbak ambil risetnya di mana aja ya, Mbak ya? Pakai kualitatif, kuanti, atau mix gitu, Mbak? Kalau riset ini cuma salah satu part. Sebenarnya riset saya itu lebih kepada bagaimana bias ethno-religious pada voters di Indonesia, khususnya pada Chinese Indonesia dan Muslim Indonesia kayak gitu. Jadi tapi ini adalah salah satu part dari kajian literatur yang saya lakukan di Indonesia. Ada beberapa part juga adalah kualitatif yang seperti interview-interview yang saya lakukan pada teman-teman etnis Tionghoa yang sementara kuliah di Wuhan, di Tiongkok. Ya, karena kalau kita di Medan gitu ya, Mbak, yang teman-teman yang Tionghoa itu eh, masih sangat mempertahankan bahasanya begitu, dan budaya mereka itu juga masih sangat kuat dijalankannya mereka. Jadi rasanya agak sedikit berbeda dengan gambaran teman-teman Tionghoa di daerah lain gitu sih, saya kepikiran. Sebenarnya ada beberapa, kayak misalnya juga di Singkawang itu juga masih sangat kuat kan. Jadi bahasa mereka juga bahasa Ke atau bahasa lokal, tapi bukan bahasa Mandarin. Tetapi yang saya bahas tadi bahwa yang mempengaruhi banget itu adalah di masa Orde Baru. Memang kalaupun ada yang menggunakan itu diam-diam aja, nggak ditampilkan di muka umum gitu. Tapi kalau sekarang kan di era reformasi udah bebas ya gitu. Tapi jadi menurut saya di masa-masa Orde Baru inilah proses asimilasi itu cukup baik terjadi bagi orang Tionghoa untuk menjadi berintegrasi dengan orang Indonesia atau orang lokal di Indonesia. Halo. Ya, yang lain boleh dong. Udah nggak ada nih. Mungkin boleh di-share sedikit, Mbak, tentang apa namanya pengalaman-pengalaman Mbak yang terkait dengan konsep teman-teman Tionghoa ini dalam berinteraksi mungkin kali ya, biar sambil kita nunggu teman-teman bertanya. Apa ya? Jadi menurut saya sejauh saya berteman dengan atau berinteraksi dengan teman-teman etnis Tionghoa yang kebetulan ada banyak yang juga sedang mengambil kuliah atau di Tiongkok saat ini gitu. Ketika kita
ada kegiatan, mereka juga sangat antusias untuk ikut dalam kegiatan kerjasama gitu. Jadi kalau selama ini bahwa misalnya teman-teman Tionghoa itu nggak mau berinteraksi, realisasi dengan teman-teman lokal, saya pikir uh, enggak sih ya. Jadi saya secara pribadi nggak pernah menemukan, mungkin satu atau dua pribadi yang seperti itu, tetapi sejauh ini ketika misalnya kita bekerja sama di PPI ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok, itu kita benar-benar saling bantu. Kemudian mungkin ada beberapa yang justru harus dipertanyakan. Mungkin ada beberapa etnis yang cukup bukan cuman yang perlu jadi perhatian orang seberapa besar keindonesiaan dia gitu. Misalnya saya ada satu pengalaman ini menarik ya. Jadi ada teman Aceh gitu ya, yang kuliah juga di Tionghoa, di Tiongkok, di Wuhan. Jadi kan kalau musim dingin tuh kan ada salju tuh. Jadi anak-anak tuh suka nulis gitu. Jadi nulis nama atau apa gitu. Nah, kalau anak Indonesia gitu juga nulis gitu Indonesia gitu, atau tapi teman-teman ada beberapa teman yang saya lihat kebanyakan dari Aceh itu lebih dulu nulis Acehnya gitu. Jadi kelihatan gitu. Jadi justru menurut saya kalau Tionghoa malah lebih teman-teman di orang Tionghoa di Wuhan itu gitu, lebih terbuka, lebih mau berinteraksi dibanding ada beberapa etnis yang tadi saya bilang salah satu contohnya itu. Jadi mungkin kita butuh untuk melakukan riset-riset mengenai identitas mereka sebagai orang Indonesia, keterkaitannya dengan orang Indonesia, menjadi orang Indonesia gitu. Kalau itu aja sih, pengalamannya nggak ada yang aneh gitu dengan teman-teman. Bahkan kita sangat saling bekerja sama satu sama lain. Jadi seperti keluarga di sana gitu. Dan emang kebanyakan anak-anak Tionghoa ini, teman-teman Tionghoa itu, bentar ya, dari satu teman-teman. Iya, sampai sekarang juga masih ada gitu loh, masih ada teman-teman yang menceritakan kisah-kisahnya bahwa karena mereka karena mereka Tionghoa, mereka juga mendapatkan takut menunjukkan identitas Tionghoa mereka gitu. Tapi kalau kita ngebandingin pada masa Orde Baru dan Reformasi, sekarang masih lebih baik dibanding dulu gitu. Kalau saran saya ya, setelah beberapa kali dari hasil kajian-kajian dilakukan, kemudian interview yang dilakukan, mungkin ada baiknya perlu mempererat proses in kontak antar satu etnis dengan etnis yang lainnya, atau satu kelompok dengan kelompok lainnya di Indonesia saat ini gitu. Jadi misalnya etnis Tionghoa bekerja sama dengan orang etnis lain kayak gitu. Jadi
Oke. Eh, Kayaknya udah selesai ya Mbak. Itu udah masih ada yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Pada kemana ini? Kalau dari yang Mbak tahu secara teori ataupun dari kontak langsung dengan subjek-subjek teman Tionghoa ini, apa sih harapan mereka gitu supaya supaya apa ya, atau yang sebenarnya bisa membantu kehidupan kita ini, ya dimanapun sebenarnya kalau kalau yang menjadi minoritas itu memang selalu seringkali dijadikan objek ya, apa namanya, seringkali kemudian mendapatkan persepsi yang jadi lebih negatif daripada yang mayoritas. Artinya apa sih yang bisa kita lakukan ataupun apa sih yang sebenarnya teman-teman etnis Tionghoa ini harapkan untuk ya konsep diri mereka itu sebagai identitas mereka itu sebagai orang Indonesia itu bisa bisa pulih, bisa lebih baik begitu, tidak terhambat dengan segala apa apa namanya pandangan-pandangan yang negatif gitu Mbak, diskriminasi atau stereotip Mbak. pada 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 prinsip sebenarnya teman-teman itu berharap nggak ada lagi prasangka yang muncul di kalangan teman-teman mayoritas ya misalnya gitu. Kemudian mereka bisa diterima sebagai bagian dari orang Indonesia itu sendiri gitu. Jadi kesempatan-kesempatan yang sama uh, pada orang lokal juga diberikan kepada orang mayoritas dan juga diberikan kepada mereka gitu. Jadi ya konsepnya sederhana sih pada pada prinsipnya mereka ya mau cuman ingin merasa diterima dan menjadi bagian dari masyarakat kita itu gitu. Belum ada yang bertanya lagi. Oke, Mungkin teman-teman ya mungkin yang mau meriset hal yang sama atau tema ini gitu mungkin bisa uh, menggalinya lebih jauh mengenai bagaimana sebenarnya posisi orang Tionghoa, etnis Tionghoa atau generasi Tionghoa saat ini di situasi global China, kebangkitan China saat ini gitu. Jadi itu ada banyak banget dan dikaitkan dengan
One Road One Belt ini gitu, karena belum banyak yang mencoba melakukan riset-riset kajian ini khususnya dari perspektif psikologis gitu. Tapi kalau perspektif hubungan internasional itu udah banyak banget. Tapi menurut saya kajian ini menarik untuk dikaji secara psikologis gitu. Bagaimana people to people exchange mengenai kebijakan dari government to government ini gitu loh. Dan ini belum banyak diketahui oleh teman-teman gitu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin mereka masih lagi apa bingung mau bertanya apa. Mungkin boleh ditutup, Mbak, kasih kesimpulan. Boleh. Oke. Terima kasih banyak udah diberikan kesempatan pada hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang udah bergabung untuk ikut berpartisipasi pada materi hari ini. Terima kasih buat Mbak Ridho karena udah menjadi moderator, membantu sekali dalam kuliah hari ini. Pada intinya untuk melihat sebuah identitas atau konsep diri seorang, kita nggak boleh menafikan bagaimana sejarah keberadaan sebuah etnis itu sendiri gitu. Jadi menurut saya sejarah itu penting dalam pembentukan self concept kita sebagai orang Indonesia gitu. Itu aja. Kemudian kemudian penting sekali adalah saran saya mungkin baiknya proses-proses in kontak ini secara aplikatif itu banyak dilakukan antar etnis dan etnis yang lain, karena ini akan membantu mengurangi prasangka, mengurangi tindakan-tindakan diskriminatif itu sendiri. Terima kasih atas waktunya semua. Sekian dan selamat siang. Ya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya. Oke. Saya live ya, Mbak. Ya, Mbak. Oke.